Bab 402. Lestari menceritakan kejadiannya secara garis besar, keluarga Suteja mau merebut. Kamu masih bisa bertahan setelah mengalami begitu banyak siksaan. Hebat juga kamu, puji Mary. Setelah itu, dia berkata lagi dengan marah, keluarga Suteja dan Radit benar-benar brengsek. Nanti, aku akan mengumpulkan pasukan untuk membalas mereka. Lestari yang terkejut berujar, mengumpulkan pasukan. Kak, kamu kerja apa? Mary berdeham, lalu menyahut dengan wajah memerah, maksudku, aku akan bantu kamu mengumpulkan pasukan kakakmu. Lestari menimpali seraya tersenyum, nggak perlu. Hari ini, Kak Wira pergi pengadilan daerah dan sudah memusnahkan keluarga Suteja. Dia juga memenjarakan Radit. Mary tercengang. Wira memang benar-benar hebat. Dia bisa memusnahkan keluarga kaya kabupaten dan memenjarakan pejabat sipil pengadilan daerah. Tindakan Wira benar-benar membuat orang ketakutan. Kemudian, Mary dan Lestari pun tidur bersama setelah mandi. Lestari yang penasaran bertanya lagi. Kakak ipar, gimana kamu bisa kenal Kak Wira? Mary teringat ketika dia bergegas turun gunung dengan menunggangi kuda. Dia ingin menangkap Wira yang diikat untuk membalaskan dendam Kadir. Alhasil, Mary malah jatuh ke tangan Wira. Mary menjawab dengan geram. Aku kenal dia waktu berperang. Mata Lestari berbinar-binar saat berucap. Berperang, kakak ipar, ternyata kamu itu jenderal wanita, makanya bisa bertemu Kak Wira di medan perang. Kalian bertemu di peperangan yang mana? Apakah waktu Kak Wira menembak mati Raja Tanui atau membakar 30.000 pasukan infanteri bangsa Agrel? Kalau bukan, apa mungkin kalian bertemu waktu Kak Wira menerobos markas bangsa Agrel dengan formasi kerbau api? Lanjut Lestari. Begitu mendengar kata jenderal wanita, Mary yang merupakan bandit langsung merasa malu. Sebenarnya, dia ingin membantah. Namun, akhirnya dia hanya menjawab. Kakakmu melarangku untuk menceritakan hal ini. Lestari mengangguk, lalu menimpali. Benar, masalah itu memang nggak boleh diketahui banyak orang. Kak Wira bilang kita harus rendah hati supaya nggak perlu memusingkan masalah reputasi. Mary diam-diam menggertakkan giginya sembari menyahut, cepat tidur. Wira ini memang tidak tahu malu. Dia mengalahkan Yispohan dengan menggunakan trik, tetapi malah sibuk memamerkannya. Bahkan, Wira yang sok suci menipu gadis polos ini dengan mengatakan bahwa dia tidak ingin memusingkan masalah reputasi. Memangnya apa yang perlu dibanggakan dengan mengalahkan segerombolan bandit? Wira tidak seperti penasihat militer yang berjasa karena menembak mati Raja Tanui dan mengalahkan 100.000 kavaleri bangsa Agrel. Keesokan harinya, di ruang baca kerajaan di ibu kota. Raja Bakir, Kemal, Ardi, dan 6 menteri sedang membahas sebuah laporan. Ini adalah laporan dari prefektur baru kota pusat pemerintahan Jagabu, Farhan. Pembahasan utamanya adalah tentang menyita kekayaan orang kaya untuk pembangunan negara, setengah dari uang yang didapatkan dari orang-orang kaya tersebut akan diserahkan kepada pemerintah, setengahnya lagi akan digunakan untuk melaksanakan pembangunan demi meningkatkan perkembangan ekonomi. Farhan juga memberi contoh. Saat memeriksa keluarga Yumandi yang bersekongkol dengan pasukan elang hitam bangsa Agrel, semua kekayaan keluarga Yumandi disita. Totalnya sekitar 3 miliar gabak dan semuanya dikirimkan ke ibu kota kerajaan. Anehnya, kali ini kedua faksi sependapat dan tidak ada yang menentang kebijakan ini. Hal ini karena pemerintah kehabisan dana. Sekarang sudah akhir tahun, bahkan gaji pejabat ibu kota kerajaan pun belum dibagikan. Sekarang, siapapun yang bisa memberikan uang untuk pemerintahan adalah penyelamat. Solusi yang diberikan Farhan ini langsung menyelesaikan permasalahan darurat. Pemerintah, bahkan, raja juga bersemangat. Namun, Farhan menyebutkan di akhir laporan bahwa kebijakan ini adalah ide Wira, jadi, seharusnya ini merupakan jasa Wira. Sementara itu, raut wajah Raja Bakir menjadi muram setelah melihat ini. Bab 403. Raja Bakir tidak percaya bahwa kebijakan ini merupakan ide Wira. Dia tetap menganggap Putro yang diam-diam merencanakan ini agar bisa mendukung Wira masuk ke istana. Dengan demikian, Putro bisa mengontrol urusan pemerintahan. Kemal memberi saran, Yang Mulia, sudah saatnya memberi gelar untuk Tuan Wahyudi. Dia membuat kebijakan untuk pemerintah lagi. Kalau kebijakan ini terus dijalankan, pasti bisa mengatasi kesulitan pemerintah dan menghilangkan kekesalan rakyat. Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Suhendra dan Tirta juga sama-sama mengangguk. Kebijakan ini memang tidak bisa menyelesaikan masalah dalam jangka waktu panjang seperti peraturan pajak bumi dan ketentuan yang mengharuskan pejabat untuk membayar pajak. Namun, kebijakan ini cukup efektif dalam jangka waktu pendek. Sementara itu, Ardi malah berkomentar dengan ekspresi datar. Yang Mulia, menurut saya, kebijakan ini hanya memberikan keuntungan kecil, tapi tidak adil. Orang yang membuat kebijakan ini pasti berniat jahat. Kemal memelototi Ardi sambil berujar. Penasihat Ardi, jangan membesar-besarkan masalah. Raja Bakir menimpali. Penasihat Ardi, coba jelaskan. Ardi menjelaskan, Yang Mulia, kalau dilihat, kebijakan ini memang bisa mengatasi masalah keuangan pemerintahan dan menghilangkan kekesalan rakyat. Tapi, syaratnya adalah pejabat yang melaksanakan kebijakan ini harus mengutamakan kepentingan umum dan setia kepada pemerintah. Maaf kalau saya salah, sekarang, pejabat setempat yang punya karakter seperti ini sangat sedikit. Raja Bakir mengangguk seraya mengernyit. Pasukan rahasia naga telah menginspeksi di berbagai tempat. Raja Bakir tahu kondisi pejabat dari berbagai tingkat lebih jelas daripada pejabat pemerintahan. Raut wajah Kemal sedikit berubah.
Kerajaan Nuala memang dipenuhi dengan pejabat yang korupsi. Jadi, pejabat yang setia pada pemerintah sangat sedikit. Namun, pasti ada kalau benar-benar dipilih. Ardi menambahkan, kalau terus dijalankan, kebijakan ini hanya akan menjadi cara pejabat setempat untuk memeras tuan tanah, orang kaya desa, keluarga kaya kabupaten, dan keluarga bangsawan. Para orang kaya ini punya banyak anggota dan uang. Kalau orang kaya ini terus ditekan, bisa jadi mereka akan bertindak gegabah. Pada saat itu, kerusuhan akan terjadi di kerajaan Nuala. Penasihat Kemal, apa kamu masih berani bilang orang yang membuat kebijakan ini tidak punya niat jahat? Lanjut Ardi. Raut wajah Raja Bakir menjadi muram. Dia sudah lama curiga bahwa Putro diam-diam merencanakan taktik yang lebih hebat. Kemal menegur, penasihat Ardi, kamu ini terlalu penakut. Farhan sudah menulis di laporan bahwa dia akan membawa anggota belusukan. Asalkan orang kaya yang ditangkap berbuat salah, ini sudah termasuk menegakkan keadilan. Kalau kita memilih pejabat yang sesuai dan terus menjalankan kebijakan ini, pasti keuntungannya lebih besar dari kerugian. Kemudian, Dimas menimpali, menegakkan keadilan. Setahu aku, tambak garam Vika di kota pusat pemerintahan Jagabu awalnya dikendalikan oleh keluarga Yumandi, sekarang sudah jatuh di tangan Wira. Keluarga Yumandi juga disalahkan karena bersekongkol dengan musuh. Farhan itu murid Putro dan Putro itu sangat akrab dengan Wira. Sepertinya ini, hehe, lanjut Dimas. Suhendra berucap dengan sinis. Pak Dimas, markas militer yang menemukan bahwa keluarga Yumandi itu mata-mata bangsa Agrel. Sekarang, pasukan perbatasan kota pusat pemerintahan Jagabu dikuasai oleh Yuda dan Wira, kata Harry. Kemudian, dia berujar lagi sembari memberi hormat. Yang mulia, saya mau melaporkan satu hal. Katakan saja, sahut Raja Bakir. Harry menjelaskan seraya menyipitkan mata. Pejabat dari berbagai tempat di kota pusat pemerintahan Jagabu melaporkan bahwa keluarga besar di kota menjual properti sebelum pergi sewaktu bangsa Agrel mendekati kota. Wira membeli properti di kota dengan harga murah dan mendapatkan miliaran gabak dalam waktu singkat. Apa? Seru Raja Bakir dengan geram. Dia memang seorang raja yang menguasai negara ini, namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia hanya menghabiskan 2 miliar gabak setiap tahun. Bahkan, uang tersebut tidak cukup sampai akhir tahun. Suhendra yang murka pun menyela. Keluarga besar itu kabur pada saat-saat genting dan Tuan Wahyudi berjasa dalam mempertahankan kota. Jadi, memangnya kenapa kalau dia mendapatkan miliaran gabak? Dia pantas mendapatkannya. Dia memang tidak salah kalau mendapatkan uang. Tapi, dia berniat jahat karena membeli kepercayaan para prajurit, ucap Harry. Setelah itu, Harry melanjutkan perkataannya seraya memberi hormat. Yang mulia, saya dengar Wira memberi prajurit uang sekitar 1 miliar gabak. Para jenderal masing-masing mendapatkan puluhan juta gabak, prajurit yang mati dalam peperangan. 100.000 gabak, prajurit cacat 80.000 gabak, prajurit dengan luka ringan 60.000 gabak, dan prajurit yang selamat 50.000 gabak, bahkan, prajurit pembelot juga mendapatkan 30.000 gabak. Pokoknya, semua prajurit mendapatkan uang. Tiba-tiba, Raja Bakir menggebrak meja dan ekspresinya terlihat kesal. Dia berujar. Berani sekali dia. Bab 404. Ekspresi Ardi, Dimas, Jerry, dan Harry tampak datar. Namun, mereka diam-diam mencibir. Kekuatan militer adalah kekuasaan raja. Siapapun yang berani menyentuh pasukan militer berarti cari mati. Pemerintah hanya memberikan kompensasi tidak sampai 10.000 gabak. Sementara itu, Wira memberi prajurit begitu banyak uang secara pribadi. Bukankah tindakan Wira ini mempermalukan pemerintah? Yang mulia, jangan marah. Masalah ini pasti ada tujuan lainnya. Izinkan saya menjelaskannya, kata Kemal. Kemudian, Kemal mengeluarkan selembar surat dari saku dengan tenang, lalu menjelaskan, sebelum perang, Tuan Wahyudi, Panglima Yuda, dan para prajurit mengumpulkan uang untuk membeli properti milik keluarga besar dengan harga murah. Pertama, mereka berniat membantu meringankan beban pemerintah. Kedua, mereka mau memberikan jaminan kepada para prajurit yang terluka dan meninggal. Bagaimanapun, prajurit-prajurit ini berusaha mati-matian untuk mempertahankan kota. Jadi, Tuan Wahyudi dan lainnya berniat memberikan penghargaan setelah memenangkan perang, lanjut Kemal. Ini adalah surat yang dikirim oleh utusan Yuda beberapa hari yang lalu. Yuda telah memberi tahu Kemal perihal ini terlebih dahulu. Raja Bakir menerima surat, lalu membaca dengan ekspresi datar. Dia berkomentar. Amangkurat Wutari benar-benar perhatian. Sementara itu, Dimas, Jerry, dan Harry mengernyit. Awalnya, mereka berniat menggunakan berita ini untuk menyerang Wira. Akan tetapi, Yuda yang memiliki motif tersembunyi malah melibatkan ketiga musuh politik mereka, yaitu Kemal, Tirta, dan Suhendra. Itulah sebabnya, Kemal telah mempunyai persiapan sejak awal. Ardi berucap. Yang mulia, Amangkurat Wutari sudah berjasa, seharusnya, dia dipindahkan kembali ke ibu kota kerajaan untuk melapor, sekalian bawa jasad Raja Tanui dan pindahkan Giandra ke ibu kota. Yang mulia juga boleh pergi ke kuil kerajaan untuk sembahyang dan memberitahu leluhur pencapaian militer kerajaan ini. Mata Raja Bakir berbinar-binar, lalu dia memberi perintah. Sampaikan perintah, panggil Amangkurat Wutari kembali ke ibu kota kerajaan. Setelah itu, penyampaian dekret pun selesai. Ardi berucap lagi, Yang mulia, sebenarnya kebijakan Wira untuk menyita kekayaan orang kaya demi pembangunan cukup bagus. Tapi, harus dilaksanakan dengan tegas dan dijalankan oleh pejabat yang mengutamakan kepentingan umum.
Saya sendiri merekomendasikan Iqbal. Mohon Yang Mulia menaikkan jabatannya menjadi prefektur, lalu memindahkannya ke kota pusat untuk mengumpulkan uang bagi pemerintahan. Raja Bakir menyahut seraya tersenyum. Laksanakan. Kemal mengernyit. Sebenarnya apa yang direncanakan Ardi? Dia memindahkan Yuda terlebih dahulu, lalu Iqbal. Kemal menyingkirkan orang kepercayaan Tuan Wahyudi. Tuan, ini kuarsa yang kita buat berdasarkan caramu dalam 3 hari ini, kata Jimmy. Dia mengangkat baskom kayu yang di dalamnya berisi kuarsa. Jimmy terlihat penasaran. Selama 3 hari ini, Jimmy membawa 10 orang untuk mengambil pasir dari sungai menurut cara Wira. Pertama-tama, pasirnya dicuci terlebih dahulu kemudian, gunakan batu magnet untuk mengisap serbuk besinya, lalu rendam dengan air beracun menyengat yang didapatkan Wira. Terakhir, setengah baskom kuarsa pun jadi. Jimmy tidak tahu untuk apa Wira membuat kuarsa. Dia hanya tahu sekarang tim kecil mereka diberi nama Tim Kuarsa. Jimmy pun diangkat menjadi wakil ketua tim karena dia adalah adik sepupu Gavin dan kemampuan membacanya lumayan bagus. Wira merenung sambil berkata, cara ini kurang bagus, kuarsa yang dihasilkan terlalu sedikit. Setelah kembali ke zaman kuno, Wira mengira kaca bisa dibuat dari pasir. Namun, ternyata tidak semudah itu. Pasir memang mengandung kuarsa, tetapi kotorannya terlalu banyak. Selain itu, kuarsa harus dicuci dengan asam untuk menghilangkan kotorannya. Wira bahkan harus menghabiskan waktu 2 hari untuk membuat cairan asam yang digunakan untuk mencuci setengah baskom kuarsa ini. Dekara ini tidak bisa digunakan. Hanya dengan menemukan tambang kuarsa baru bisa mendapatkan kuarsa dalam jumlah besar. Akan tetapi, Wira tidak tahu lokasi tambang kuarsa. Ketika Wira sedang memutar otak, Danu tiba-tiba masuk seraya mengernyit. Kak Wira, Tuan Kaisang datang lagi. Dia mau bertemu denganmu. Suasana hati Wira kurang bagus sehingga dia langsung menyahut sambil melambaikan tangan. Suruh dia pergi. Danu tersenyum getir, lalu membalas. Tapi, dia bilang, dia mau memberitahumu kabar baik.